saya Bastian. Buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, nonton videonya, terus like dan share untuk channel Nyum Nyum TV. Top. Buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share ya channel YouTube dari Nyum Nyum TV. Salam dari Grenada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utet, subscribe channelnya ya. Standby all crew. Standby all crew. Standby drone. Standby kamera. Siap kamera. Standby. Standby. 5, 4, 3, 2, 1. Action. Utet. Nah, sekarang kita akan membahas masalah fotografer, videografer, sama drone ya. Nah, di sini akan saya bagikan pengalaman saya sebagai fotografer, videografer maupun drone ya. Di situ banyak pelajaran, di situ banyak pengalaman ya, di situ banyak cerita ya. Bagi kalian ingin mencoba di salah satu itu ya, nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana. Saya sampaikan ya tentang fotografer, yaitu ya karena sekarang ya gear itu lebih canggih ya, terus harga tidak bohong ya. Jadi kalau untuk fotografer itu tinggal main skill, gaya ya, terus main ISO-nya ya, frame-nya ya. Jadi beberapa yang harus kita pahami, harus kita kuasai ya. Terus bagi kalian yang pengen ya lebih berpengalaman, lebih cari tahu ya, sering-seringlah hunting ya, sering-seringlah kita jalan-jalan, ambil area-area yang indoor, outdoor, alam ya, terserah entah itu di apapun ya. Intinya kalau fotografer itu kita harus mempunyai pengalaman ya. Setidaknya pengalaman bukan masalah job aja ya, kita hunting sendiri ya, mencoba-coba sendiri ya. Bagaimana nanti di situ akan ada titik-titik di mana oh ini harus begini, ini harus begini ya. Jadi ya, semua teknik dasar dari fotografer, videografer, drone, yaitu teknik dasarnya kita harus kuasai dulu ya, yaitu tentang menu dari gear atau peralatan. Contohnya kalau misalkan fotografer, kita kuasai dulu tuh menu dari kamera ya, apa aja, fungsinya apa aja, manfaatnya apa aja, terus ditempatkan di mana saja. Nah, itu kita harus paham dulu di situ ya. Nah, karena setiap menu itu fungsinya beda-beda dan caranya pun penempatannya itu beda-beda. Ya, terus contohnya videografer juga sama, fungsi dari gimbal. Nah, itu fungsinya dulu kita pahami, caranya kita pahami ya, menunya kita pahami. Nah, habis itu kameranya ya, kameranya kita pahami ya, dari menu, terus dari strategi menu kamera yang kita inginkan. Jadi utama dasarnya itu ya kita harus tahu menu dasar dari gear atau peralatan yang kita pakai. Drone juga gitu, yaitu contohnya pertama itu remote ya, remote-nya, terus drone-nya. Nah, setelah itu teknik dasar menu atau peralatan atau gear sudah kita kuasai, kita kuasai konsep atau gaya dari yang kita pengen ambil dalam job. Nah, jadi kita harus punya teknis tersendiri ya, dasar-dasarnya ya. Dalam videografer konsepnya bagaimana, fotografer juga konsepnya bagaimana, karena
semua itu punya konsep masing-masing, punya konsep yang beda. Fotografer ya, untuk zaman sekarang itu kan gear atau peralatannya sudah canggih ya. Jadi bagaimana kita tinggal teknik gaya aja sih ya. Karena sekarang sudah autofocus semua, udah full frame, udah enak lah, tinggal jepret, fokus, jepret, fokus, jepret, fokus, udah ya. Nah, saran saya bagi kalian ingin menggeluti fotografer, saya harap untuk pemula itu janganlah yang gunakan gear yang canggih atau yang mahal ya, gunakanlah gear-gear yang medium untuk awal, karena disitulah kalian harus belajar ya, disitulah kalian harus berpengalaman, disitulah kalian jadi tahu nanti ya. Jadi fotografer itu bukan cuma gaya doang, tapi harus mempunyai skill, harus mempunyai beda lah ya, karena skill itu mempunyai nilai yang lebih, yang mempunyai nilai yang bagus ya. Jadi saya harap sering-seringlah hunting, karena dalam hunting itu kita akan banyak pengalaman, ilmu bagaimana dan caranya dan solusinya, seperti itu ya untuk fotografer. Nah, lihatlah fotografer yang saya pernah job ya. Lihat dulu konsep acaranya ya. Kalau misalnya wedding ya, itu kita harus tahu konsep acaranya, detail-detail pengambilannya. Terus misalnya event ya, kita harus tahu juga ya. Jadi memang kalau videografer ini skillnya itu beda dengan fotografer ya. Kalau fotografer sekarang itu tinggal asa gaya aja ya, terus konsepnya ya sama, konsepnya ya begitu-begitu aja. Tapi kalau videografer beda konsepnya, dari teknik, terus dari ide ya. Jadi dia mempunyai nilai plus dari yang lain. Makanya saya akan memberikan contoh videografer yang saya kerjakan ya selama ini ya. Mungkin kalian bisa lihat ya contoh ya, bagaimana cara pengambilan videografer yang pas dan benar.
ya, untuk drone ini memang kita harus mempunyai keberanian. Terus juga kita harus mempunyai skill juga tetap ya. Jadi perbanyaklah kita untuk jam terbang ya. Pelajarilah secara skill, secara mandiri dulu ya. Nah, terus kalau kalian dapat job ya, pelajari dulu kawasan ya. Kawasannya apa yang nanti jadi rintangan ya, karena di dalam penerbangan drone itu ada beberapa rintangan yang harus kita hindari ya, sutet ya, terus kabel listrik ya, terus juga pohon ya, terus atau misalkan ada istilahnya larangan-larangan itu wilayah-wilayah misalnya kepresidenan ya, itu jadi kita harus pelajari dan kita harus tahu area terbang. Jadi kita pelajarin dulu, oh ini kita nanti terbangnya seperti ini ya, yang harus kita hindari ini ya. Terus jangan coba-coba untuk berani kalau misalnya di situ sudah low baterai ya. Jadi saya harap bagi kalian yang pemula ya, kalau sudah low bat turunkan saja ya. Terus ada rintangan jangan coba-coba ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya akan memberikan beberapa contoh video drone saya, mungkin nanti jadi aspirasi buat teman-teman ya. Oke.